Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Faslun, bermulai ini itu fasal wa min ma'asil batni, dan dari maksiat perut, aklur riba, bermula makan riba. Riba ada berapa macam? Ada 4. Yang umum terjadi sebut ribal qard, riba karena sebab piutang. Adanya piutang tersebut diambil manfaatnya, baik dalam bentuk uang atau manfaat lainnya. Riba, namanya riba bah, qard. Kaidah ingat-ingat mengatakan kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra manfa'atan, yang menarik akan manfaat, maka yaitu riba. Ada lagi ribal yad, ribal nasi'ah, dan ribal fadl. Yang 3 ini jarang terjadi, walaupun juga mungkin terjadi karena praktik jual beli kita sekarang itu dengan mata uang, bukan dengan cara barter. Yang 3 ini terjadi apabila praktik transaksi jual beli itu dengan cara barter. Al-fadl, an-nasi'ah, dan al-yad. Yang umum sekarang terjadi masyarakat riba al-qard. Memakan harta riba haram, bahkan termasuk daripada perkara yang telah disepakati keharamannya, ijma' ulama terkait keharamannya, dan dia termasuk dosa besar. Aklur riba wal maksi dan pajak. Harta pajak itu haram memakannya, termasuk yang mempraktikkannya, termasuk yang bekerja di dalamnya. Maka jangan kerja di pajak, jangan kerja di pajak. Dan ketika kita bayar pajak, ingat-ingat itu supaya tidak jatuh dalam perkara haram, karena ini termasuk dosa besar. Niatkan, misalkan pajak mobil, pajak tanah, pajak rumah, niatkan untuk menjaga hak. Tidak boleh dikatakan kewajiban, nggak boleh. Tapi kita apa? Niatnya menjaga hak kita, supaya apa? Tidak diambil secara zalim oleh pemerintah. Karena dasarnya itu hak kita. Nah, ketika bayar pajak, niatkan apa? Untuk menjaga hak. Dan pajak itu tidak dapat menduduki zakat, karena lain salurannya, peruntukannya lain, termasuk ketika praktek mengeluarkannya, lalu besarannya, ada ketentuan-ketentuan tersendiri dalam praktik zakat, sebagaimana juga ada ketentuan tersendiri dalam pajak.
Yang jelas pajak dengan zakat dua perkara yang berbeda. Wal ghasbi wal ghasbu dan ghasab termasuk maksiat perut adalah wal ghasbi aklu, nah saya gitu, aklu riba wal maksi wal ghasbi, harta rampasan, memakan harta rampasan, was-sariqati dan harta curian, wa kulli ma'khudhin dan setiap perkara yang diambil atau barang yang diambil bimuamalatin dengan praktik muamalah harramaha asy-syar'u yang telah mengharamkannya akan muamalah asy-syar'u oleh syara'. Apapun bentuknya transaksi yang itu menyalahi syara' atau diharamkan oleh syara', maka haram mempraktikannya, termasuk juga haram memakan harta hasilnya. Memakan harta hasilnya. Maka itu terkait riba, misalkan sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Haram riba atas orangnya apa? Orang yang memakannya, akilur riba, wa mukilahu dan orang yang beri makan dengan riba tersebut, wa katibahu orang yang mencatatkannya, wa syahidaihi dan orang yang menjadi saksinya, wa syahidahu pokoknya semua yang terlibat dengan praktik riba tersebut, semuanya yang bertarukul limuskirin, makan setiap barang yang memabukkan atau minum kalau itu bentuk cair, ya khamr itu tadi, atau benda yang padat, bentuk pil, bentuk kapsul atau bentuk rerumputan seperti ganja, haram mengkonsumsinya. Wa kullu najisin dan setiap barang najis, wa mustakdzarin dan barang mustakdzar. Mustakdzar itu barang yang menjijikan. Contoh seperti air ludah yang sudah keluar dari mulut atau reak yang sudah keluar dari mulut, namanya apa? Barang mustakdzar. Barang mustakdzar. Secara garis besar ini barang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Ada 4 alasan. Ada 4 alasan. Yang pertama, lihurmatihi, karena dihormatnya itu barang. Contoh tubuh manusia. Contohnya apa? Tubuh manusia yang muslim dihormati, tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Jasadnya nggak boleh disop. Itu misalkan dulu ada orang namanya, sekarang masih ada orangnya, namanya Sumanto, makan orang. Kenal? Iya, makan orang. Itu atau di mana itu? Di Sumatera ada suku namanya suku Kubu. Suku Kubu itu di mana itu? Jambi. Kalau kalian mah kampung Kubu kan namanya. Ini mah suku Kubu Jambi. Atau di Kalimantan Dayak ada suku, salah satu suku Dayak makan orang.
Dalam Islam hukum memakan manusia haram. Mengapa? Karena manusia itu dihormati. Yang kedua, linajasatihi, karena najisnya itu benda. Jelas, misalkan apa? Kotoran ayam, kotoran kambing, nggak boleh dimakan. Atau bangkai itu najis, maka haram dimakan. Bangkai, misalkan bangkai ayam, bangkai apalagi bangkai tikus. Ini bangkai ayam nih, banyak pun ayam itu yang jadi bangkai, kemudian dipotong aja, padahal udah mati, dipotong, hukumnya jadi bangkai, itu haram. Ditandain lehernya, udah mati, tandain leher. Kadang-kadang itu orang yang jualan ayam, tumpukin ayam di mana? Di motor. Yang dekat knalpot itu mati udah. Orang kadang-kadang kelihatan itu netes darahnya udah. Apalagi ayam sayur. Ayam sayur itu cepat mati ya. Jangankan kena knalpot, dikagetin aja dia pingsan. Dikagetin itu betul itu ditaruh petasan di bawah kandangnya. Buar, loncat dia. Kirain apa? Pingsan. Toto mati. Itu punya temen cerita, dia apa? Punya ayam sayur, bukain petasan sama temennya yang lain, iseng. Kaget dia. Tahu-tahu kagak bangun lagi nih. Kena petasan. Bukan kena petasannya, kena suaranya doang. Kemudian di bawah tuh yang di motor itu tadi ada mati 1-2 ekor. Kira-kira tempat jualan dia itu dibuang apa dipotong? Potong deh. Tandain doang lehernya. Bangkai itu haram. Nah itu yang kedua, linajasatihi. Yang ketiga, lidororihi fil jismi wal aql, karena membahayakan pada akal atau pada badan. Seperti apa? Ini walaupun barangnya suci, tapi dia apa? Membahayakan. Seperti apa? Misalkan paku, beling, kaca-kaca yang pecah-pecah, suci tapi haram memakannya. Haram memakannya. Termasuk misalkan apa? Ganja, muskir, apalagi dia itu liiskari kan muskir, menjadikan apa? Mabuk atau semacamnya, semua benda yang memabukkan. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Kemudian yang keempat adalah ada kalanya listiqzarihi, karena dia itu barang mustaqzar. Alasan diharamkannya ini benda. Apa itu mustaqzar? Itu benda yang menjijikan. Itu tadi contohnya. Misalkan apa? Air ludah yang sudah keluar dari mulut dipungut lagi, makan. Haram. Tidak najis. Tapi disebutnya apa? Mustaqzar, menjijikan. Ya barang-barang menjijikan. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa itu? Kecoa. Apaan? Cacing. Mustaqzar. Menjijikan. Pada bendanya tidak najis, pada bendanya ya, kecuali kotorannya. Tapi pada binatangnya dia tidak najis. Yang najis itu binatang cuma 2, yaitu apa? Anjing dan babi. Nah jadi perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab salah satu daripada 4 perkara ini, imma li hurmatihi wa imma
li dararihi fil aqli wal jism, imma li apa namanya tadi, najasatihi, atau li imma li istiqdarihi, maka semuanya ini haram dikonsumsi, haram dikonsumsi. Lanjut, wa aklu malil yatimi, dan memakan harta anak yatim. Masya Allah. Banyak sekarang model yayasan-yayasan apa, plangnya, brandnya, capnya apa, untuk melihara anak yatim atau yatim piatu gitu istilah kita. Lalu apa, si pengelola ini mencari apa, cari donatur, bikin proposal ke sono kemari, ke sono kemari, dimakanlah oleh dia sekian sekian sekian, yang untuk yatimnya hanya seberapa, haram. Apalagi kalau nyata-nyata di proposal itu dinyatakan tertulis untuk anak yatim, maka berarti peruntukan untuk anak yatim.